kita mengalami satu tragedi konstitusi pasca terbitnya putusan MK 16 Oktober lalu. Ya, itu adalah tirani konstitusi. Irma Caniago tiba-tiba dukung Gibran Cawapres, perang soal usulan hak angket ke MK yang diajukan PDIP, ada operasi rahasia jegal Gibran, geger. Sebenarnya kalau kita kembali kepada semua keputusan MK, itu kejanggalan-kejanggalan itu banyak sekali terjadi sebenarnya juga. Kenapa baru sekarang dipermasalahkan yang urutan ini? Jawaban terhadap tuntutan supaya putusan MK ini ya ada pengaruhnya terhadap putusan MK sehingga berpengaruh kepada pendaftaran capres. Artinya ada operasi rahasia yang intinya menggagalkan Mas Gibran untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Seperti dilansir dari kedaipena.com, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, Irma Suryani Caniago, menilai usulan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi terkait dengan putusan syarat Capres-Cawapres yang diajukan anggota DPR RI, fraksi PDIP, Masinton Pasaribo, berlebihan. Pada Kamis 2 November 2023, Irma menyebut, bukan tanpa alasan usulan hak angket terhadap MK berlebihan. Menurutnya, perubahan terkait syarat Capres-Cawapres sudah pernah terjadi di Indonesia dan tidak ada kegaduhan. Irma berkata, dulu saat ada Capres yang mau nyalon dan cuma punya ijazah SMA kan undang-undangnya kemudian dirubah dari syarat minimal strata 1 jadi SMA. Selain itu, Irma mengungkapkan undang-undang atau undang-undang pemilu terkait syarat Capres-Cawapres juga pernah berubah. Saat itu kata Irma, perubahan terkait dengan kondisi kesehatan Capres. Ia berkata, lalu ada juga perubahan undang-undang yang dirubah juga terkait kesehatan Capres. Anggota Komisi 9 DPR RI itu mengatakan bahwa DPR juga mempunyai undang-undang yang setiap 5 tahun direvisi, yaitu Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau Undang-Undang MD3. Irma mengatakan undang-undang ini diganti dan direvisi sesuai dengan kebutuhan para anggota DPR. Irma berkata, DPR kan juga punya undang-undang yang setiap 5 tahun direvisi, yaitu Undang-Undang MD3, di mana isi Undang-Undang MD3 ini diganti dan direvisi sesuai dengan kebutuhan para anggota DPR. Sebelumnya memang anggota DPR RI fraksi PDIP, Masinton Pasaribo, mengusulkan hak angket terhadap MK. Masinton mengungkit putusan MK soal syarat Capres dan Cawapres dalam pertimbangan usulan angket tersebut. Hal itu disampaikan Masinton di tengah rapat paripurna DPR di Gedung Nusantara 2 MPR DPR DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa 31 Oktober. Masinton berkata, hukum dasar konstitusi adalah roh dan jiwa semangat sebuah bangsa. Tapi apa hari ini yang terjadi? Kita malah mengalami satu tragedi konstitusi pasca terjadinya keputusan MK 16 Oktober lalu. Ya, keputusan MK itu adalah tirani konstitusi, kata Masinton. Diketahui, Irma Caniago memang sebelumnya mendukung pencalonan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Wali Kota Solo itu dideklarasikan untuk maju berdampingan dengan Prabowo di Pilpres 2024. Gibran diketahui masih berusia 36 tahun, akan menjadi satu-satunya anak muda yang akan berkontestasi pada hajatan 5 tahunan tersebut. Menanggapi hal itu, anggota DPR RI Irma Caniago menilai positif langkah berani dari Wali Kota Solo tersebut. Irma berkata pada 23 Oktober silam, langkah berani Gibran sebagai anak muda yang tentu tidak ingin menolak momentum patut dihargai. Wanita yang akrab disapa Uni Irma ini menjelaskan, langkah awal Gibran juga bisa dinilai untuk menunjukkan pada anak-anak muda bahwa umur bukan masalah dalam politik. Ia berkata, tapi Gibran juga harus dapat membuktikan bahwa dia memang benar-benar mampu berada di posisi tersebut. Di sisi lain, Irma yang duduk di Komisi 9 DPR ini menganggap kalau penunjukan Gibran sebagai cawapres Prabowo adalah sebuah kesalahan dari parpol pengusung yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju karena mengendorse anak presiden yang kemudian dianggap oligarki. Irma berkata, kalau mau cari kesalahan sebetulnya yang salah dalam kegaduhan ini ya partai politik karena mereka yang mengendorse calon oligarki di semua kontestasi seperti Pileg, Pilkada atau Pilpres.
Jika dilihat memang Gibran ini usianya belum genap 40 tahun tapi mampu jadi cawapres. Apa kabar dengan AHY, dengan Ridwan Kamil, dengan Khofifah dan Erick Thohir yang lebih dulu berkecimpung di dunia politik? Politikus senior itu seolah tidak ada apa-apanya dibandingkan keajaiban yang diterima Gibran. MKMK tengah bekerja keras terkait kemungkinan ada pelanggaran etik terkait putusan batasan usia capres-cawapres. Nah, apakah MKMK akan mampu menghadapi keajaiban Gibran atau hanya formalitas belaka? Kita tunggu saja. Bila lolos dari MKMK, Gibran dinanti keajaibannya di Pilpres 2024. Bila mampu tampil menjadi pemenang, maka Gibran bisa disebut sebagai keajaiban yang terlalu ajaib. Tapi rakyat, apakah akan diam konstitusinya dilanggar? Bagaimana menurut Anda? Saya berdiri di sini bukan atas kepentingan partai politik. Juga tidak bicara tentang kepentingan calon presiden maupun calon presiden. Saya bicara tentang bagaimana kita menjaga mandat konstitusi, menjaga mandat reformasi dan demokrasi ini. Hadir. Nah kan waktu itu alasannya kenapa tidak hadir, ada dua versi. Ada bilang karena menyadari ada konflik kepentingan, tapi ada alasan yang kedua karena sakit. Nah, jadi ada yang mempersoalkan, oh ini bohong nih. Terbongkar, MKMK temukan dugaan Anwar Usman bohong dan sengaja loloskan putusan batas usia capres, siap-siap dipecat, Gibran batal cawapres. Ada propaganda yang ingin mengalihkan perhatian masyarakat dari titik kerusakan di Mahkamah Konstitusi menjadi isu copras-capres belaka. Apa nanti akan terjadi ketika Mahkamah Konstitusi yang seharusnya jadi wasit dalam pertandingan malah jadi bagian dari pemainnya juga? Halo, dengar suara JJ di channel Jurnal Radio. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK menemukan dugaan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman berbohong terkait alasannya tidak ikut pada rapat permusyawaratan hakim (RPH) dalam memutus 3 perkara yang diuji di MK. Adapun 3 perkara yang dimaksud adalah terkait uji materi usia batas capres dan cawapres yang kemudian ditolak oleh MK. Demikian hal itu berdasarkan dugaan yang disampaikan salah satu pelapor. Dari laporan tersebut kemudian dikonfirmasi oleh MKMK terhadap para hakim konstitusi yang diperiksa. MKMK sejauh ini telah memeriksa sebanyak 6 hakim konstitusi. Pemeriksaan pertama digelar pada 31 Oktober terhadap 3 hakim, antara lain Anwar Usman, Arief Hidayat, dan Eni Nurbaningsih. Kemudian pemeriksaan tahap kedua dilakukan terhadap Hakim Konstitusi Saldi Isra, Manahan Sitompul, dan Suhartoyo yang berlangsung Rabu 1 November. Jimli menegaskan alasan Anwar Usman tidak ikut RPH ada 2 versi. Pertama, Anwar Usman menyadari tidak ikut rapat karena konflik kepentingan. Kedua, alasannya karena sakit. Adapun kronologi mengenai mangkirnya Anwar Usman dalam rapat permusyawaratan hakim RPH untuk putusan 3 perkara sebelumnya diungkapkan oleh salah satu hakim konstitusi Arief Hidayat. Lewat pendapat berbeda, dissenting opinion dalam putusan perkara nomor 90 PUU 21/2023, Arief menyampaikan 8 dari 9 hakim konstitusi menggelar RPH membahas putusan perkara nomor 29, 51, dan 55 pada 19 September 2023. Diketahui perkara nomor 29 diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia. Perkara 51 diajukan Partai Garuda dan perkara 55 dilayangkan sejumlah kepala daerah. Seluruh perkara itu sama-sama menggugat batas usia minimum capres-cawapres. 3 perkara tersebut kemudian disidangkan secara intens sejak 1 Mei 2023. Majelis Hakim mendengar keterangan ahli, pihak terkait, serta Presiden dan DPR untuk perkara ini. Tanpa Anwar Usman yang merupakan ipar Presiden Jokowi, RPH menghasilkan putusan tegas dan konsisten dengan sikap mahkamah dalam putusan-putusan terdahulu. Berkaitan dengan syarat usia jabatan publik merupakan ranah bagi pembentuk undang-undang yaitu DPR dan pemerintah. Karena alasan itulah, MK secara aklamasi menolak gugatan yang diajukan PSI, Garuda, dan para kepala daerah itu.
Namun dalam RPH berikutnya, Arief menyebut Anwar Usman menjelaskan bahwa ia tidak ikut memutus perkara PSI, Garuda, dan para kepala daerah karena alasan kesehatan, bukan untuk menghindari konflik kepentingan, sebagaimana disampaikan Wakil Ketua pada RPH terdahulu. Dengan demikian, Dengan kehadiran Anwar, sikap Hakim Konstitusi mendadak berbalik 180 derajat, menyatakan bahwa kepala daerah dan anggota legislatif pada semua tingkatan berhak maju menjadi capres-cawapres meski belum 40 tahun. Lewat putusan MK nomor 90/PUU-21/2023 yang kontroversial. Kemudian atas dasar putusan MK itu diketahui jika Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka bisa mengikuti Pilpres 2024 walaupun usianya belum mencapai 40 tahun. Jadi bisa dibilang Anwar Usman di sini sengaja berbohong demi melancarkan keponakannya Gibran sebagai cawapres. Kalau sudah begini, Anwar Usman pantas diputus bersalah, entah itu kena sanksi atau dipecat. Dan tentu Gibran akan kena imbasnya. Rakyat akan berpikir ternyata benar juga ada upaya terselubung untuk memainkan konstitusi, untuk memuaskan ambisi politik. Kekecewaan dan kemarahan akan semakin besar. Ternyata selama ini ada kong kali kong di balik layar. Bahkan kalau misalnya Gibran katakanlah mengundurkan diri dan batal jadi cawapres, tetap saja orang-orang tidak akan percaya lagi. Jejak ambisi kekuasaan yang terlihat jelas selama beberapa minggu ini sudah tidak terhapus. Topeng sudah terbuka, orang-orang sudah menilai mau mundur pun percuma. Gibran memang tidak pantas lagi menjadi cawapres. Ia wajib dipecat karena sudah membuat kegaduhan dan melanggengkan nepotisme. Bagaimana menurut Anda?